Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk Anda semua. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-18. Bacaan apa saja yang akan kita dengarkan pada hari ini? Kita mulai dari yang pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 53 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dalam bacaan tersebut Allah mengundang orang yang haus untuk datang kepadanya untuk memperoleh minum, mengundang orang-orang yang tidak mempunyai uang agar mendapat susu, madu dan gandum tanpa membayar. Allah juga mengharapkan agar orang-orang mendengarkan Dia, sebab mereka akan memperoleh makanan yang paling lezat. Lalu dalam bacaan kedua, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, intinya adalah Rasul Paulus hendak meneguhkan iman jemaat di Roma bahwa tidak ada satupun makhluk atau kuasa apapun yang dapat memisahkan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Lalu bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Di situ ada dua hal yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, karena belas kasihannya, Yesus menyembuhkan orang sakit di antara orang banyak. Dan yang kedua, Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ekor ikan agar orang banyak dapat memperoleh makanan. Dari ketiga bacaan ini, yang dapat saya simpulkan adalah bahwa Allah itu sungguh baik dan Ia sangat mengasihi manusia, dan Allah begitu maha kuasa. Tapi pertanyaannya untuk kita adalah, apakah dalam kehidupan kita setiap hari kita merasakan bahwa Allah itu sungguh baik? Apakah dalam pengalaman-pengalaman hidup kita merasakan kebaikan Allah? Jika Allah itu baik, mengapa ada bencana? Terus mengapa kita harus ada penderitaan? Lalu mengapa usaha-usaha kita tidak berhasil? Lalu mengapa orang berdoa untuk menginginkan hal itu dan ini tetapi tidak memperolehnya? Kecenderungan manusia ketika menghadapi hal-hal seperti ini adalah, yang pertama, jika mengalami kesusahan seperti ini, ada pribadi yang tetap teguh dalam iman dan merasa Tuhan itu tetap baik. Tetapi ada juga pribadi yang ketika mengalami masalah atau persoalan yang besar, imannya menjadi goyah dan mulai masuk dalam perasaan bahwa Allah itu tidak baik, Allah itu tidak adil, sebab penderitanya tidak pernah berakhir atau apa yang ia inginkan tidak diperoleh. Lalu mengapa? Karena penderitaan seperti itu ada pribadi-pribadi yang merasa kecewa, dan karena kecewa mereka berpikir bahwa Allah itu tidak baik atau Allah itu tidak adil. Menurut saya ada dua hal. Yang pertama, orang merasa Allah tidak baik karena orang tersebut sebenarnya tidak beriman. Orang tersebut tidak mengerti imannya dan tidak memahami imannya dengan baik. Yang kedua, jika orang tersebut merasa Tuhan tidak baik atau Tuhan tidak adil, itu karena orang-orang tersebut mungkin jarang mendengarkan sabda Tuhan atau membaca sabda Tuhan. Terlebih misalnya sabda Tuhan pada hari ini, terkhususnya dalam bacaan pertama. Kita lihat dalam Yesaya bab 55 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di situ dalam ayat pertama dikatakan bahwa, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Lalu dalam ayat kedua dikatakan, dengarkanlah Aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Orang-orang yang kecewa atau merasakan Tuhan tidak baik sepertinya tidak mengerti sabda-sabda, terutama seperti yang dikatakan dalam Yesaya yang baru saya baca tersebut. Mungkin mereka berpikir bahwa makanan yang lezat adalah apa yang mereka inginkan, atau harta, atau apa yang mereka cita-citakan. Tetapi mereka tidak sadar bahwa bukan hal itu yang dimaksudkan oleh Allah.
Yang Allah maksudkan sebagai makanan yang lezat tidak lain adalah iman dan kedamaian di hati. Contoh orang-orang yang telah menerima makanan yang paling lezat adalah para kudus atau para martir. Di dalam hati mereka telah ada kedamaian dan iman yang teguh, sehingga walaupun dalam penderitaan atau walaupun mereka harus kehilangan segala sesuatu yang mereka cintai dan mereka sukai, mereka tetap merasakan bahwa Allah itu baik. Memang saat kita memperoleh apa yang kita suka atau apa yang kita inginkan, saat itu mudah sekali kita mengatakan bahwa Allah itu baik. Tetapi ketika kita dalam keadaan terpuruk, apakah kita tetap merasakan bahwa Allah itu baik? Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa iman kita yang teguh dan iman kita yang sungguh-sungguh teruji saat ketika kita mengalami hal yang paling buruk dalam hidup kita. Maka ketika kita berdoa, hendaklah memohon kedamaian dalam hati kita, agar Tuhan menguatkan hati kita sehingga hati kita dipenuhi dengan kedamaian. Semoga Tuhan memberkati.